Halo, selamat siang sahabat-sahabat teman FB semua. Berjumpa kembali dengan saya Hendy. Saya sekarang ada di STT Soteria Purwokerto, tepatnya di perpustakaan STT Soteria. Dan senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini lagi. Hari ini adalah hari yang keempat, tanggal 10 Juni 2020, tentang pengajaran spiritualitas Filokalia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hati, tentang apa itu hati, tentang logismoi, dan bagaimana sering ditekankan oleh Bapak-Bapak Filokalia, bagaimana menjaga hati, menjaga nous. Pengajaran hari ini kita akan fokus pada hal-hal yang lebih praktikal, ya, yang diajarkan oleh Bapak-Bapak Filokalia. Bagaimana sih kita tuh menjaga hati, menjaga nous, supaya tidak diserang terus-menerus oleh logismoi atau pikiran-pikiran jahat. Nah, pikiran-pikiran jahat ini merupakan benih dari timbulnya hawa nafsu, dan ketika hawa nafsu ini dibuahi, maka akan menghasilkan perbuatan daging atau dosa, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah atau perintah Allah, dan ini tentunya akan membawa konsekuensi kepada kebinasaan atau kematian. Nah, saudara-saudara, beberapa hari ini kita sudah belajar tentang apa yang terjadi di dalam jiwa kita. Di mana letak jiwa kita? Apa saja fakulti dari jiwa itu? Nah, letak dari jiwa kita, spirit kita itu ada dalam satu wadah yang disebut oleh hati. Hati inilah menjadi sentral atau pusat dari kehidupan manusia. Apa yang ada di dalam hati itu tidak bisa diukur, seluas seperti samudra. Di dalam hati ada jiwa, ada roh yang murni dari Allah, yang berasal dari nafasnya Allah. Di dalam hati ada nous, ada otak yang memerintah diri kita. Tapi di dalam hati yang sama ada berbagai macam logismoi, ada berbagai macam pengalaman-pengalaman buruk yang kita kerjakan. Ada berbagai macam memori-memori perbuatan dosa yang tersimpan dengan rapi di dalamnya. Kemarin kita belajar bahwa hati itu ibarat seperti ruang arsip atau gudang penyimpanan semua peristiwa di dalam kehidupan kita. Di dalam hati ada memori-memori tentang hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Tapi di dalam hati yang sama ini juga ada banyak tersimpan perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan. Nah, ini memang semacam pertentangan, seperti Maximus mengajarkan kepada kita, yang dia ambil dari Rasul Paulus juga, bahwa di dalam hati ini ada hukum daging yang dikuasai oleh hawa nafsu atau passions, ada yang masuk melalui panca indera kita, tapi di dalam hati itu selain ada hukum daging, ada juga namanya hukum roh. Nah, hukum roh inilah yang digerakkan oleh nous, yang digerakkan oleh phroneo atau phronema, yang digerakkan oleh Roh Kudus, di mana nous kita dan Roh Kudus itu saling bersinergi, bekerja sama. Tetapi di dalam hati ini juga ada, tadi saya sebutkan, ada hukum daging yang dikontrol, yang dikuasai oleh logismoi atau hawa nafsu daging yang memang timbul dari dalam hati, seperti kata Tuhan Yesus, bahwa dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat. Dari dalam hati timbul logismoi atau kakoi logismoi. Nah, pikiran-pikiran jahat inilah yang akan menghasilkan hawa nafsu. Inilah yang merupakan hukum daging yang terus bekerja di dalam hati. Hukum daging yang terus bergejolak, bertempur di dalam hati atau batin kita, melawan hukum Allah, melawan nous kita. Nah, saudara-saudara, ketika hukum Allah ini kalah atau nous kita kalah, maka hukum daging ini akan bekerja yang akan menguasai hati kita, sehingga hati kita tuh menjadi gelap, menjadi dosa, dan dari situlah terpancar kegelapan dari tubuh kita. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6, bahwa hati yang gelap, hati yang jahat, mata yang jahat, itu akan menghasilkan tubuh yang gelap atau hidup yang gelap. Artinya ini hidup di dalam dosa.
Oleh sebab itu, teman-teman FB semua, pada siang hari ini kita kembali akan belajar bagaimana kita itu bisa menjaga hati, supaya hati atau nus ini tidak dikuasai oleh hukum daging, tidak dikuasai oleh logisme, tidak dikuasai oleh hawa-hawa nafsu, tidak dikuasai oleh indera kita, tetapi dikuasai oleh nus, dikuasai oleh hukum Allah, dikuasai oleh nusnya Kristus, dikuasai oleh pikiran Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjutkan. Bapak gereja bernama Saint Isaiah the Solitary, dia menuliskan kepada kita 27 cara sebetulnya untuk menjaga nus atau menjaga hati. The Guarding of the Intellect di dalam Filokalia volume pertama. Nah, saya tidak akan mengupas semua 27 poin itu, tapi ada beberapa poin yang ingin saya bagikan pada hari ini. Tentunya nanti ada bapak-bapak gereja yang lain yang akan saya kutip, yang akan saya jelaskan. Isaiah berkata begini, di antara nafsu, ada nafsu kemarahan dari nus atau mata batin kita. Kemarahan ini sesuai dengan natur kita. Tanpa amarah, seseorang tidak dapat memperoleh kemurnian. Dia harus merasa marah terhadap semua yang ditaburkan dalam dirinya oleh musuh. Sewaktu Ayub merasakan amarah ini, ia mencerca para musuhnya, menyebut mereka, yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Dia ingin mendapatkan kemarahan demikian harus mencabut semua keinginannya sendiri, sampai dia membangun dirinya sendiri sesuai dengan inteleknya. Nah, Saint Isaiah mengajarkan kepada kita, kita harus punya satu kemarahan atas punya satu patience yang kuat atau marah yang kuat untuk memperoleh kemurnian. Jadi ada semacam harus ada gairah yang timbul dari dalam supaya kita bisa hidup secara benar di hadapan Allah. Kemudian dia mengajarkan lagi kepada kita tentang hati nurani. Dia berkata begini, mari kita berdiri teguh dalam takut akan Allah, dengan keras mempraktikkan kebajikan dan tidak memberikan hati nurani kita yang menyebabkan itu tersandung. Dalam ketakutan akan Allah, biarkan kita menjaga perhatian kita tetap di dalam diri kita, sampai hati nurani kita mencapai kebebasannya. Kemudian akan ada persatuan antara hati nurani dan kita. Dan setelah itu akan menjadi wali kita, menunjukkan kepada kita setiap hal yang harus kita cabut. Tapi jika kita tidak menuruti hati nurani kita, itu akan meninggalkan kita dan kita akan jatuh ke tangan musuh yang tidak akan pernah membiarkan kita lepas. Inilah yang Tuhan kita ajarkan kepada kita ketika dia berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau akan dilemparkan ke dalam penjara. Dalam Matius 5 ayat 25. Suara hati disebut musuh, karena ia menentang kita ketika kita ingin melaksanakan keinginan daging kita. Dan jika kita tidak mendengarkan hati nurani kita, itu membebaskan kita ke tangan musuh kita. Jadi, Saint Isaiah mengajarkan pada kita pertempuran pertama itu memang terjadi di dalam hati. Nah, di dalam hati ini ada satu namanya conscience atau hati nurani yang memang murni yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, ketika di dalam hati ini terjadi satu pertempuran antara hukum daging dan hukum roh, seperti yang diajarkan oleh Maximus dan Rasul Paulus ini, maka yang pertama kali harus bekerja menurut Isaiah ini adalah hati nurani kita. Hati nurani ini harus segera bekerja mematikan itu di dalam hati. Nah, jika itu dibiarkan, maka nanti akan muncul logisme. Tetapi kalau di dalam hati, misal sudah timbul ada keinginan atau ada rasa ingin berbuat jahat,
maka hati nurani itu pasti berbicara, ini salah, ini tidak benar, ini dosa ini. Maka hati nurani ini harus segera mematikan keinginan atau godaan-godaan tersebut. Jadi peranan hati nurani itu begitu penting di sini. Conscience begitu penting. Nah, conscience itu hati nurani itu harus punya rasa marah terhadap dosa, harus punya rasa anger, jijik terhadap dosa. Ini yang diajarkan oleh Saint Isaiah. Kemudian kita lihat lagi bapak gereja yang lain. Ada satu cerita yang menarik ya sebelum saya bahas bapak gereja yang lain. Di satu kota hiduplah seorang wanita cantik. Tetapi dia adalah seorang pelacur yang punya banyak kasih. Lalu suatu saat seorang pangeran membawa pelacur ini menjadi istrinya. Ya, setelah pelacur itu dibawa ke istana, pelacur itu atau perempuan yang dinikahi itu berjanji kepada pangeran untuk kembali lagi kepada kehidupan lamanya. Tetapi mantan-mantan kekasihnya itu berencana untuk membawanya kembali ke kehidupan lamanya. Tapi mereka tidak berani menghadapi pangeran. Mereka berkumpul di belakang istana lalu mulai bersiul-siul memanggil perempuan itu. Nah, perempuan itu mendengar siulan dan mengenali suara-suara mereka. Lalu perempuan itu dengan cepat menutupi telinganya dan menyembunyikan dirinya di ruang dalam istana. Lalu dia mengunci pintu di belakangnya dan dengan demikian dia terlindungi dari godaan-godaan mantan kekasihnya itu. Nah, di sini kisah ini kan dijelaskan oleh Yohanes the 12. Yohanes the 12 itu menjelaskan secara metaforis kisah ini. Pelacur itu adalah jiwa kita. Sedangkan kekasih-kekasihnya itu adalah hawa nafsu yang selalu ada dalam jiwa kita. Pangeran itu adalah Kristus. Sedangkan ruang di dalam istana itu adalah pengadilan surgawi. Lemari hati kita. Para pecinta yang bersiul dan memikatnya itu adalah iblis. Jadi mantan-mantan kekasihnya itu atau siulannya itu adalah iblis. Nah, jika jiwa terus-menerus berubah dari hawa nafsu dan melarikan diri ke bangsal Tuhan, ke hati, ke lemari hati mencari Tuhan, maka hawa nafsu dan iblis akan pergi dan melarikan diri darinya. Ada seorang penatua bernama Gabriela yang melayani penderita kusta di India. Dia mengatakan bahwa logisme atau pikiran jahat itu seperti lalat yang memasuki ruangan kosong. Jika tidak ada yang bisa mereka makan, tidak ada yang bisa menarik mereka. Maka lalat itu akan pergi. Saudara, Saint Simeon, sang teolog baru, menganggap bahwa menjaga hati terhadap logismoi atau pikiran jahat ini penting untuk menumbuhkan hubungan kita dengan Kristus. Dia menulis, singkatnya, jika kita tidak menjaga nus kita tidak dapat mencapai kemurnian hati sehingga dianggap layak untuk melihat Allah. Tanpa pengawasan seperti itu, kita tidak dapat menjadi miskin di dalam roh atau berduka atau lapar dan haus akan kebenaran. Atau benar-benar berbelas kasih atau murni hatinya atau pembawa damai atau dianiaya demi keadilan. Nah, dia kutip dari Matius 5 ayat yang ketiga sampai 10. Kita tidak mungkin mendapatkan semua kebajikan lainnya kecuali melalui keberjagaan atau pengawasan terhadap nus kita. Saint Simeon melanjutkan dengan mengatakan, nus menjaga hati ketika berdoa. Ia harus selalu berpatroli di dalam hati. Kata-kata ini harus menarik perhatian kita. Nus harus selalu berpatroli di dalam hati. Karena perintah Tuhan kita untuk membersihkan bagian dalam cawan, sehingga bagian luar juga menjadi bersih. Nah, ini Matius 23 ayat 26 diinterpretasikan oleh Saint Simeon, membersihkan bagian dalam cawang itu. Berarti nus itu selalu menjaga kebersihan hati. Nus inilah sebagai pengontrol, pengendali hegemonikon di dalam hati. Ia melanjutkan begini, meninggalkan semua bentuk kerja spiritual lainnya dan berkonsentrasi sepenuhnya pada satu tugas, yakni menjaga hati ini,
Dengan demikian melalui praktik ini mereka juga akan memiliki setiap kebajikan lainnya. Jika orang bisa menjaga hatinya, maka kebajikan-kebajikan lainnya akan mengikuti. Sedangkan tanpa berjaga-jaga, tidak ada kebajikan lain yang dapat ditegakkan dengan kuat. Tanpa berjaga-jaga tidak ada kemurnian hati. Tanpanya kita tidak bisa melihat Allah, kata Saint Simeon. Bagi seorang yang menginginkan kelahiran kembali secara rohani, langkah pertama menuju cahaya, menuju terang itu adalah menjaga hati. Karena tanpa itu nafsu akan semakin menguasai dirinya. Begitu kata Saint Simeon. Kita lihat apa kata Yohanes the Ladder ya, atau Yohanes John of the Ladder. Dia menawarkan saran sebagai berikut untuk menjaga hati. Tutup pintu lidah kita untuk berbicara dan gerbang batin Anda kepada roh-roh jahat. Jadi jaga lidah untuk tidak berbicara hal-hal yang jahat, jaga gerbang batin yaitu nus kita. Naiklah ke menara pengawal jika Anda tahu cara dan amati bagaimana dan kapan dan di mana dan dalam angka apa dan dalam bentuk apa para perampok mencoba masuk dan mencuri anggur Anda. Di mana pencuri melihat senjata kerajaan telah siap, mereka tidak menyerang tempat itu dengan ringan. Demikian pula perampok spiritual tidak dengan gampang mencoba menjara orang yang telah mengabdikan doanya di dalam hatinya. Ini kata John the Ladder. Jadi kita harus mawas diri bahwa ada selalu serangan-serangan dari musuh. Kemudian Gregory Palamas menyarankan kita bahwa jika kita meneliti pikiran-pikiran kita setiap hari dengan menjaga hati, Allah tidak perlu memeriksa kita ketika kita muncul di hadapannya. Jangan biarkan bagian jiwa atau tubuh kita terbuka. Dengan cara ini kita akan menguasai roh-roh jahat yang menyerang dan kita akan dengan berani menampilkan diri kita kepadanya yang memeriksa hati dan pikiran. Dalam Mazmur 7 ayat 9. Dan dia tidak akan mencermati kamu karena kamu akan sudah memeriksa diri. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, jika kita menghakimi diri kita sendiri, kita tidak akan dihakimi. Nah, Palamas sangat menekankan kita untuk meneliti, memeriksa hati kita, memeriksa nus kita setiap hari dengan menjaga hati itu. Bagaimana kita bisa meneliti atau menjaga diri kita sendiri? Pemeriksaan diri harian ini harus dikombinasikan dengan pertobatan, dengan pengakuan dosa. Ini adalah satu praktik yang baik. Jadi Palamas menyarankan kepada kita setiap hari pemeriksaan diri itu melalui satu pertobatan atau pengakuan dosa. Ini adalah satu persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kali kedua. Nah, ketika dia datang akan menghakimi kita semua. Gregory melanjutkan, dia tidak akan meneliti kita jika kita sudah meneliti diri kita sendiri, kata Gregory Palamas. Nah, selain itu, selain tadi dengan pertobatan, dengan menjaga, memeriksa pikiran-pikiran kita, cara lain adalah dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan itu seperti cermin, di mana kita melihat diri kita apa adanya, dan seperti yang Tuhan inginkan, kata Palamas. Mengamati setiap hari melalui pemeriksaan diri, membaca firman Tuhan, dan pertobatan, ini adalah bagaimana kita sebagai orang percaya mempraktikkan satu kendali mutu dalam kehidupan. Jadi ada pengendalian mutu. Mutu kehidupan kekristenan kita itu dijalankan melalui pemeriksaan diri, melalui satu pertobatan yang sungguh-sungguh, dan juga memahami, mendengar, membaca firman Tuhan. Palamas menyarankan kita demikian. Kemudian Bapak Gereja yang lain bernama Theodoros the Greek Ascetic. Dia menekankan pentingnya berpegang teguh kepada Tuhan dalam doa ketika kita menjaga hati. Diambil dari Lukas 15 ayat 5, dia berkata, mustahil berbicara tentang berbagai jerat yang mereka buat di jalan spiritual, memanfaatkan indera, pikiran, nus pada kenyataannya, segala sesuatu yang ada. Jika dia yang membawa domba yang terhilang di pundaknya, tidak dalam perawatannya yang tak terbatas, melindungi mereka yang berbalik kepadanya,
Tidak ada satu jiwa pun yang akan melarikan diri. Nah, 3 hal ini yang harus dilakukan, kata Theodoros. Pertama dan paling penting adalah memandang kepada Allah dengan segenap jiwa kita, untuk meminta bantuan dari tangannya, dan untuk menaruh semua kepercayaan kita kepadanya. Mengetahui sepenuhnya bahwa tanpa bantuannya kita pasti akan diseret menjauh darinya. Jadi hal pertama dan paling penting itu adalah memandang kepada Allah. Kita memanggil Dia dan meminta bantuan dari tangannya melalui doa puja Yesus. Ini hal yang kedua yang harus dilakukan. Jadi yang pertama tadi, memandang kepada Allah dengan segenap jiwa kita untuk meminta pertolongannya. Lalu kita memanggil Dia melalui nama Yesus. Atau yang Bapak Gereja sering ajarkan ini adalah Jesus Prayer. Nah, tentang Jesus Prayer ini kita akan bahas esok hari satu pengajaran khusus ya tentang Jesus Prayer ini. Lalu hal yang ketiga adalah meminta belas kasihannya secara terus-menerus, continue, tanpa henti. Jadi jiwa kita diarahkan kepada Tuhan melalui nama Yesus, kemudian kita harus berusaha berdoa tanpa henti, terus-menerus. Ini adalah 3 langkah yang efektif untuk menjaga hati kita. Kemudian Talasius menjelaskan 4 langkah yang akan mengangkat nus kita kepada Allah. Dia menulis keheningan atau silence, hesychasm, ya, ini satu praktik spiritual yang sangat penting. Biasanya kalau di orang-orang sekuler itu selalu mengatakan meditasi, kontemplasi, begitu ya. Nah, praktik di dalam spiritualis Filokalia ini juga menekankan yang namanya stillness, silence, keheningan atau hesychasm bahasa Inggrisnya. Kemudian ada doa, ada cinta atau kasih, dan pengendalian diri. Nah, 4 langkah ini yang harus kita kerjakan. Keheningan, doa, mengasihi, dan self-control atau pengendalian diri. Nah, dia mengatakan 4 langkah itu seperti sebuah kereta dengan 4 kuda yang akan membawa nus kita menuju surga. Kemudian Bapak Gereja yang lain bernama Maximus merenungkan cara-cara pikiran yang diizinkan masuk ke dalam nus. Mau tidak mau menyebabkan tubuh jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita melihat bahwa nus kita dipenuhi dengan pemikiran tentang dosa dan Anda tidak memeriksanya, maka mungkin bahwa tidak lama lagi tubuh kita juga akan jatuh ke dalam dosa itu. Jadi kita harus bisa memeriksa, memfilter pikiran-pikiran yang jahat itu. Amsal 4:23 Maximus mengutip, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir kehidupan." Kemudian bahwa Filokalia yang lain bernama Peter dari Damaskus mengatakan bahwa tanpa perhatian dan kewaspadaan nus, kita tidak dapat dilepaskan dan diselamatkan dari iblis yang berjalan di sekitar kita. Dia itu seperti singa yang mengaum, mencari mangsa yang dapat dia telan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Karena alasan inilah Tuhan sering berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jaga dan berdoalah agar kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Dalam Matius pasal 26 ayat 41. Nah, Peter Damaskus mengajarkan kepada kita untuk nepsis, berjaga-jaga, dan berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian kita lanjutkan lagi. Philotheos mendesak kita untuk memusatkan nus kita yang terpencar-pencar melalui pikiran akan kematian dan mengingat akan nama Yesus. Hajar jiwamu dengan pikiran maut dan melalui ingatan akan Yesus Kristus. Fokuskan nusmu yang terpencar, katanya. Nah, Philotheos mengajarkan kepada kita mengumpulkan nus ini jadi satu, tidak terpencar-pencar. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu akan mengingat akan kematian kita. Suatu saat kita akan jadi debu dan tanah, ya. Lalu mengingat akan nama Yesus.
Hajar jiwamu dengan pikiran maut, bahwa akan ada kematian yang menjemput kita, dan juga ingatan kepada Yesus Kristus. Pikiran tentang kematian dikombinasikan dengan ingatan akan Yesus akan memusatkan nus kita yang terpencar-pencar, kata Philotheos. Seseorang yang sedang mempraktikkan apa yang disebutnya pose kematian, ia menjelaskan bahwa ini adalah pose yang mensimulasi kematian. Ia berbaring dengan punggungnya di atas lantai dan di atas ranjang dengan kaki sedikit terbuka dan jari-jari kaki rileks dengan tangan bersilang di dada. Dalam pose ini seseorang dapat bermeditasi pada kematiannya sendiri. Ketika seseorang melakukan ini, saya dapat meyakinkan kita bahwa nus yang mengembara akan sangat konsentrasi dan fokus. Nah, biasanya para biarawan ini mempraktikkan ini. Dan bahkan mereka membangun peti mati mereka sendiri dan tidur di dalamnya secara berkala. Menarik. Memikirkan akan kematian, bahkan kita melakukan satu pose. Kita berbaring seperti, ibarat kita seperti sudah jadi mayat begitu. Nah, lalu mengingat akan Yesus. Meminta belas kasihannya. Ini akan membuat nus kita yang mengembara ini akan fokus kepada Kristus. Pusatkan nusmu yang mengembara. Itu inti yang diajarkan oleh Philotheos. Kemudian kita lihat di dalam Matius 6 ayat 25 dan Matius 6 ayat 27. Di situ menarik bahwa Yesus menggunakan kata Yunani merinao. Merinao itu berarti kekhawatiran atau kecemasan dunia. Kecemasan akan pikiran-pikiran yang jahat. Kata ini secara harfiah berarti merinao itu berarti berlari berputar-putar dengan pikiran. Berlari berputar-putar dengan pikiran. Kita menghabiskan banyak waktu berlarian dalam lingkaran mental dengan kecemasan dan kekhawatiran yang tidak pernah terjadi atau tidak nyata. Dan ini mencegah kita untuk fokus pada apa yang nyata dan penting. Ekstrim dari kondisi pikiran yang mengembara ini adalah satu penyakit mental di mana orang tersebut tidak dapat fokus pada apapun, tetapi benar-benar cemas dan takut. Itulah sebabnya Bapak Filokalia meminta kita untuk menggabungkannya di dalam satu hesikia atau keheningan atau kontemplasi dengan doa pada Yesus, Jesus Prayer. Ya, Tuhan Yesus Anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa. Nah, itu harus dilakukan di dalam keheningan untuk mengumpulkan jiwa kita, mengumpulkan nus kita kembali menjadi satu. Dengan doa seperti ini, kita akan menjadi lebih tenang secara internal, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir, tidak mengembara kemana-mana, tapi lebih fokus kepada Kristus. Satu fungsinya Jesus Prayer ini. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang doa ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Philotheos. Kemudian dia melanjutkan lagi. Philotheos mengarahkan kita juga untuk menggunakan cara yang keras terhadap pemikiran yang terpecah-pecah. Kita harus mengarahkan kemarahan kita hanya terhadap iblis karena mereka berperang melawan kita melalui logisme, pikiran-pikiran kita, dan penuh dengan kemarahan terhadap kita. Seperti kata Isaiah tadi, kita harus punya nafsu marah itu terhadap hal-hal yang jahat. Jangan melihat hal-hal yang jahat itu sepele begitu, atau kita biarkan bertumbuh di dalam hati kita. Lama-lama akan memakan hati nurani kita, memakan hati kita, lalu akan menguasai pikiran-pikiran kita, dan akhirnya menguasai seluruh tubuh hidup kita, perbuatan kita. Jadi iblis itu akan pelan-pelan menggerogoti kita. Dan memang semakin kita banyak melakukan spiritualitas seperti ini, godaan-godaan iblis itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah diam. Sehubungan dengan cara perang setiap jam di dalam diri kita, dengarkanlah dan bertindaklah sesuai dengan itu. Jadi ada selalu setiap saat ada peperangan di dalam diri kita, kata Philotheos. Gabungkan doa dengan kewaspadaan batin. Karena kewaspadaan, ya, tadi, hesychasm itu, keheningan tadi, berjaga-jaga tadi, memurnikan doa. Sementara doa memurnikan kewaspadaan. Sehingga memang Tuhan Yesus mengajarkan satu paket. Doa dan berjaga-jaga. Kita tidak bisa berdoa kalau kita tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu seperti jenderal perang.
Jadi ibarat kalau dalam satu kerajaan itu ada nus sebagai rajanya, doa itu adalah menterinya yang membisikkan kepada raja, membisikkan kepada nus. Sementara jenderal perangnya itu adalah nepsis atau berjaga-jaga. Jadi dalam satu kerajaan itu harus ada 3 ini. Ada rajanya, ada para menterinya, dan harus ada jenderal perangnya. Nah, jenderal perangnya ini adalah kewaspadaan kita, nepsis kita, keheningan kita. Sedangkan doa itu adalah menteri yang baik, yang membisikkan hal-hal yang baik kepada nus atau pada raja kita. Nah, melalui pengawasan yang tak henti-hentinya, kita dapat memahami apa yang masuk ke dalam diri kita. Dan sampai batas tertentu menutup pintu untuk melawannya. Menyerukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengusir musuh jahat kita. Perhatian menghalangi iblis dengan membantahnya. Dan Yesus ketika kita dipanggil, membubarkan mereka bersama dengan semua fantasi mereka. Nah, jenderal perang ini harus terus berseru dengan nama Yesus. Itulah doa yang tanpa henti itu. Itulah Jesus prayer. Berdoa berseru nama Yesus untuk berperang melawan si jahat. Fileteos melanjutkan dengan menjelaskan hadiah yang diperoleh hati yang penuh doa. Mari kita maju dengan hati yang penuh perhatian dan jiwa yang sepenuhnya sadar. Karena jika perhatian dan doa disatukan setiap hari, mereka menjadi seperti kereta api penghubung Elia. Dia mengatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Kereta api inilah mengangkat kita ke surga. Apa yang saya maksud? Surga spiritual dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Terbentuk di dalam hati orang yang telah diberkati, yang telah mencapai tingkat kewaspadaan, atau yang telah berusaha untuk mencapainya. Karena hati seperti itu, sebagai hasil dari perenungan dan pendakian misteri, dimungkinkan untuk mengandung di dalam dirinya sendiri Allah yang tidak dapat dikandung. Kita lanjutkan lagi. Kita beralih kepada Hesekios. Bapak Gereja Hesekios menambahkan bahwa perhatian dan doa mengurangi kejahatan dalam diri kita, tetapi membutuhkan kekuatan tertentu. Dia menulis bahwa itu harus menjadi pengawasan diri yang kuat. Marilah kita menghabiskan waktu berjam-jam dalam penjagaan nus. Karena dengan melakukan ini, dengan bantuan Tuhan dan anugerah, kita dapat menumpas dan mengurangi kejahatan di dalam diri kita. Karena kehidupan rohani yang melaluinya kerajaan surga diberikan memang membutuhkan kekuatan atau energi tersebut. Dalam Matius pasal 11 ayat 12, Hesekios mengutip ayat itu. Sikap berjaga-jaga yang begitu kuat dikombinasikan dengan doa berfungsi untuk mengurangi kejahatan di dalam diri kita, kata Hesekios. Orang-orang pada saat ini sangat ingin mengurangi asupan lemak mereka. Mereka rajin tergabung di dalam klub kesehatan, di dalam fitness, segala macam. Tujuannya untuk mengurangi asupan lemak dengan berbagai macam usaha-usaha yang keras, dengan treadmill dan sebagainya. Itu untuk mengurangi lemak-lemak di dalam perut kita. Bagaimana dengan lemak-lemak rohani? Nah, kata Bapak Gereja, kita tidak perlu khawatir dengan obesitas. Karena puasa adalah bagian dari gaya hidup kita. Hal yang penting, hal yang paling membuat mereka cemas itu adalah mengurangi kejahatan di dalam diri mereka melalui pengawasan yang kuat dan senantiasa berdoa. Perhatian dan doa agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah, kata Hesekios. Jadi, puasa, doa, itu adalah cara-cara yang dipakai oleh Bapak Filokalia untuk mengurangi kejahatan katanya. Untuk mengurangi lemak-lemak yang memang lemak-lemak itu akhirnya nanti bisa menjadi seperti racun yang membuat kita itu mati. Evagrios, kita balik kepada Evagrios, dia mengatakan menunjukkan hasil yang diberkati dan menjaga pikiran dan hati dalam ketenangan batin itu adalah dengan berdiri, berjaga-jaga, dan lindungi nus kita dari logisme saat kita berdoa. Kemudian nus kita akan menyelesaikan doanya dan melanjutkan dalam ketenangan yang alami baginya. Kewaspadaan dan doa
mengembalikan jiwa ke dalam ketenangan batinnya. Nah, kita bisa melihat ya, ajaran Bapak-Bapak Filokalia ini begitu sangat menekankan kewaspadaan dan doa tadi. Kewaspadaan itu tadi seperti jenderal perang yang melindungi kerajaan diri kita. Nah, doa itu adalah satu pembisik yang sangat baik untuk raja, untuk nus kita. Rasul Paulus menggambarkan pertempuran batin setiap orang Kristen adalah untuk melawan logisme, pikiran-pikiran jahat. Ketika dia menulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12, dia berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Sehingga Rasul Paulus menyarankan kepada kita untuk memakai perlengkapan senjata Allah. Dengan kata lain, Rasul Paulus seperti Yesus sendiri percaya pada alam spiritual yang dihuni oleh para penguasa, pemerintah, penghulu, dan penguru roh jahat atau setan yang dipimpin oleh setan itu sendiri. Sehingga ini seperti kayak battle, pertempuran. Dan kita harus punya jenderal perang yang punya strategi yang ciamik, strategi yang bisa memenangkan pertempuran. Nah, strategi-strategi itulah ada dalam tulisan-tulisan seperti Filokalia ini. Strategi-strategi perang inilah diwariskan kepada kita pada zaman sekarang, generasi sekarang, untuk melanjutkan peperangan tersebut. Memang saya tahu di zaman modern seperti ini, istilah-istilah seperti itu sudah terlalu asing gitu ya. Apalagi menjalankan satu kehidupan yang doa, waspada, askesis seperti itu, rasanya tidak, mungkin bagi kita ini tidak kontekstual dan sebagainya. Tetapi ini yang diajarkan oleh kitab suci. Dan ini yang diajarkan oleh gereja kepada kita. Dan ini yang langkah strategi perang seperti inilah yang akan membuat kita berhasil. Karena peperangan seperti inilah yang membuat bahwa banyak bapak-bapak Filokalia menekankan pentingnya menjaga nus dan hati. Karena para musuh itu menyerangnya itu bukan hanya sampai kepada benteng pertahanan saja, atau menyerang jenderal perang kita saja, tetapi dia akan masuk mencari sang raja itu, yaitu menyerang hati dan nus kita. Kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana dunia saat ini dirusak oleh polusi. Tetapi sedikit yang mengatakan tentang fakta bahwa polusi manusia dan bumi berasal dari pencemaran batin, pikiran, dan hati. Di sinilah kita perlu menghilangkan polusi spiritual dengan mempraktikkan kontrol kualitas batin. Menyaring dengan hati-hati pikiran yang kita izinkan masuk ke dalam nus kita. Membedakan antara pikiran-pikiran baik dan jahat, mendorong dan memperkuat kebaikan, kebajikan saat kita mengusir atau mengeluarkan pikiran jahat. Nah, disinilah doa kita kepada Yesus itu datang membantu kita. Doa ini memungkinkan kita untuk mengamati dan mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri kita. Melalui doa dan keheningan, kewaspadaan, kita mengamati dengan cermat apa yang terjadi di dalam diri kita. Kita mengenal ketakutan kita mengenal kecemasan, harapan, dan aspirasi kita. Kita mengenal diri kita secara mendalam. Kita menemukan gambar Allah di dalam diri kita. Tapi kita juga menemukan apa yang disebut sebagai nafsu di dalam diri kita. Jadi semakin kita menyelami doa itu, semakin kita menyelami keheningan itu, maka kita akan semakin mengerti hati kita, mengerti nus kita, dan mengerti, dengan demikian kita mengerti diri kita. Apa yang terjadi sebetulnya di dalamnya? Tidak lain, ini adalah peperangan. Tadi saya katakan ada hukum roh, ada hukum daging. Nah, hukum roh ini harus dihidupkan, harus yang mengontrol hukum dagingnya di dalam hati. Hati itu menjadi seperti lautan samudra yang luas atau medan pertempuran yang
tidak akan ada habisnya sepanjang kita hidup. Itulah hati kita. Medan pertempuran, tempat pertempuran antara logismoi, nafsu, dengan doa, keheningan, Roh Kudus, Yesus, pertempurannya semua di sana. Begitu kita menyadari betapa seriusnya kondisi batin kita, kita memanggil Tuhan untuk mengambil alih hidup kita. Kita memohon kepadanya untuk memampukan kita melawan si jahat. Kita memanggil dia melalui doa kepada Yesus. Katakanlah ke dalam diri kita, dengan hening, dengan lembut, dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kesungguhan, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Panjatkan terus menerus. Nah, kemarin saya sempat menyinggung tentang the way of a pilgrim. Di situ dicerita seorang penjara yang mencoba untuk mempraktikkan doa tanpa henti, tanpa putus. Lalu dia menemukan bahwa doa puja Yesus ini adalah solusinya. Akhirnya dia dilatih oleh seorang biarawan. Kamu coba satu hari 3.000 kali doa puja Yesus. Dia berlatih, ternyata bisa. Naikkan lagi jadi 6.000. Ternyata dia latih lagi doa puja Yesus. Tuhan Yesus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Sampai 6.000 kali. Dan dia berhasil. Kemudian minggu depan dia datang lagi kepada sang biarawan itu. Lalu menantang dia untuk 12.000 kali. Apakah kamu bisa? Nah, ternyata dia bisa. Nah, dari situ dia merasa bahwa inilah doa tanpa henti yang harus saya praktikkan. 12.000 kali dalam sehari. Dan dia menemukan apa yang dia cari selama ini. Dia menemukan siapa dirinya. Ini seperti merawat taman. Bunga itu indah, tetapi membutuhkan perawatan yang konstan. Ada banyak gulma atau rumput-rumput yang akan mengambil alih. Tidak ada lagi taman itu. Bahkan akan menjadi hutan belantara yang liar. Kalau kita lihat tanah yang tidak terpakai, tumbuh liar, tumbuh rumput yang liar seperti hutan. Sehingga kita perlu setiap hari mencabut rumput itu, gulma itu, merawat tanah. Dengan mengusir dan meninggalkan kejahatan, kita mendorong yang baik. Jika kita tidak melakukan apapun dan duduk saja, maka kejahatan akan menang. Seperti gulma yang terus tumbuh liar itu. Sama seperti ibarat kita tuh menonton televisi. Kita harus terus-menerus mengubah saluran. Menyaring atau mencari channel yang baik. Nah, dalam spiritualitas juga seperti itu. Kita menyaring yang buruk dan menjadi sangat efektif tentang ketika kita menyaringnya melalui indera. Nah, Bapak Silo kalian juga menekankan pentingnya kita menjaga indera kita. Itu seperti memotong pikiran jahat yang mau masuk. Nah, doa kepada Kristus, kepada Yesus, doa puja Yesus inilah seperti kita memencet atau menyeleksi tombol remote TV itu. Ya. Kita memotong pikiran jahat dengan mengalihkan pikiran kita kepada Allah, kepada Kristus. Maka itu otomatis akan meredakan kekuatan pikiran jahat dan mengusirnya dari mus. Jadi kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita bisa menyebut nama itu, kata Rasul Paulus, itu bukan hanya hasil kerja dari hati dan jiwa kita, tetapi ini juga pertolongan Roh Kudus. Ya, sebenarnya kita tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Tapi jika kita terus mempraktikkan itu sampai itu menjadi doa batin, ya. Pertama dari doa bibir, doa verbal akan menjadi doa hati, doa batin. Itu Roh itulah nanti yang akan berdoa untuk kita tanpa kita sadari. Nah, disitulah tercapai namanya doa tanpa henti itu. Roh Kudus sendiri yang akan berdoa untuk kita. Dan inilah yang bisa meredakan, yang bisa memusnahkan kekuatan dari pikiran jahat dan logisme atau hawa nafsu di dalam diri kita. Saudara-saudara, tadi kata Rasul Paulus, kenakanlah
perlengkapan senjata Allah dalam Efesus tadi. Nah, senjata Allah salah satunya yang paling efektif itu adalah doa tanpa henti itu, atau Jesus Prayer itu. Ya, katakanlah kita bisa mempraktikkanlah berapa ratus kali atau berapa ribu kali dalam sehari, itu akan sangat baik. Katakanlah, Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa, terus menerus. Ini menjadi semacam satu pergulatan spiritual kita. Jika kita tidak mengendalikan pikiran-pikiran kita, maka mereka yang akan mengendalikan kita. Mereka akan mengorbankan kita. Kita akan berada di dalam belas kasihan pikiran-pikiran jahat. Penguasaan diri membutuhkan kewaspadaan, atau tadi nepsis, doa yang konstan. Ya. Istilahnya, dua paket ini tidak boleh kita lupakan, inti pengajaran hari ini. Yaitu prosilke. Prosilke itu berarti doa, dan prosoke, berjaga-jaga. Prosilke dan prosoke, berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Itulah sebabnya Filokalia menyebut mereka mencari penyatuan dengan Allah adalah pegulat spiritual. Mereka meminta kita untuk mengarahkan diri kita 100%. Tetapi pada saat yang sama, rileks total dan mengandalkan rahmat Allah untuk membuka pintu keselamatan bagi kita. Membutuhkan fokus, rileks, ya, sukacita, damai, hening, ya, istilahnya di dalam hesychasm itu. Nanti kalau ada mungkin pengajaran berikutnya, saya akan juga mengupas sedikit tentang hesychasm, keheningan, rileks, ya. Jadi ini bukan kayak asketik yang menghancurkan tubuh, yang membuat kita itu merasa terbeban, terberat gitu, tapi tidak. Ini dijalankan dengan penuh keheningan dan penuh rileks gitu. Karena nama Yesus ini sendiri adalah pintu, adalah gembala yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, yang akan mengenyangkan kita. Terakhir, sebelum saya akan serahkan kepada Selin, dia akan memberikan satu tips yang lain, ya, tadi tentang doa, berjaga-jaga, hening. Nanti Selin akan berbicara tentang satu tips lagi, atau cara yang efektif bagaimana kita melawan logisme atau pikiran-pikiran jahat hawa nafsu ini. Tapi sebelum ke dia, ada satu tips dari saya, ya, sebelum saya akhiri, tentang antiresis. Atau antiresis ini artinya kontra bicara. Nah, ini para bapak gereja Filokalia mendorong kita untuk berbicara balik atau kontra bicara terhadap pikiran-pikiran jahat ketika mereka menyerang. Antiresis atau kontra bicara ini sebetulnya dipraktikkan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Kalau kita baca dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13, ya, di situ ada kontra bicara yang terjadi antara Yesus dan iblis. Melalui kontra bicara kita menutup pintu terhadap suara setan dan membuka pintu terhadap suara Allah. Para bapak padang gurun, ya, mempraktikkan metode antiresis ini. Jadi memang ada dalam spiritualitas biarawan itu, dalam spiritualitas biara itu ada istilahnya wizard fathers atau bapak padang gurun. Dan para bapak padang gurun ini banyak mempraktikkan yang namanya antiresis. Mereka adalah para biarawan yang memang sungguh-sungguh melakukan askesis di padang gurun, melawan nafsu, melawan pikiran-pikiran jahat. Dan ada banyak tulisan-tulisan mereka yang sebetulnya juga memberkati kehidupan saya. Dan sampai sekarang saya terus mempelajari dan mencoba untuk mempraktikannya. Nah, salah satu metode yang mereka sering pakai itu adalah antiresis atau kontra bicara ini. Mereka biasa berkata, ya, ketika seseorang tinggal di dalam sel doanya, sel itu sering disebut ruang doa yang kecil, yang memang sendiri untuk dia berdoa. Suatu saat ada seseorang datang pada malam itu mengunjunginya dan berkata, bagaimana saya bisa diselamatkan? Lalu Bapak Padang Guru itu berkata, datanglah, masuklah ke dalam sel doamu, dan sel doamu itu akan mengajarin kamu segala sesuatu.
Nah, itu mengatakan betapa pentingnya kita masuk ke dalam sel doa kita. Tetapi ketika kita masuk dalam sel doa kita, ada banyak pertempuran di situ. Nah, salah satu pertempuran yang harus kita menangkan itu adalah melawan godaan-godaan tadi, tapi dengan satu strategi yang tepat, yaitu antiresis atau dengan kontrabicara. Nah, salah satu ini bukan Bapak Padang Gunung ya, ini seorang biarawati atau ibu Padang Gurun yang bernama Sinletika. Sinletika itu berasal dari Mesir yang hidup pada tahun 390 sampai 470. Sinletika ini menawarkan contoh antiresis. Dia menulis, ketika iblis menggoda kita untuk menjadi sombong, dia menyembunyikan dosa-dosa kita dari kita. Tetapi ketika dia menggoda kita untuk kehilangan harapan, dia menempatkan dosa-dosa kita di hadapan kita dan menyarankan, karena kamu telah melakukan semua dosa ini, pengampunan apa yang akan ada? Tidak ada. Kepada yang lain dia berkata, karena kamu telah begitu rakus, bagaimana kamu bisa mendapatkan keselamatan? Bagaimana kita menanggapi keputusasaan iblis yang menjadikan seperti itu? Nah, ini Sinletika menjawab, jiwa-jiwa yang telah terguncang harus dihibur dengan cara berikut. Pada kenyataannya penting berbicara kepada mereka dengan cara ini. Rahab adalah pelacur, tetapi dia diselamatkan melalui iman. Paulus adalah seorang penganiaya, tetapi dia menjadi instrumen yang dipilih. Matius adalah penagih pajak, tetapi tidak ada yang tahu tentang anugerah yang diberikan kepadanya. Dan pencuri itu mencuri dan membunuh, tapi dia adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Karena itu ingatlah selalu orang-orang ini, jangan menyerah untuk jiwamu sendiri. Itu kata Sinletika. Nah, ini adalah satu contoh, saya berikan satu contoh, satu percakapan yang dipraktikkan oleh Bapak Padang Gurun tentang antiresis ini. Jadi satu percakapan antara setan dan Tuhan. Ketika setan berkata, itu tidak mungkin. Kita harus bisa menjawabnya sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatu adalah mungkin. Lukas 18 ayat 27. Ketika setan membisikkan dalam hati kita, kamu terlalu lelah, kamu terlalu capek, sudahlah. Jangan melayani Tuhan, jangan lagi berdoa, jangan lagi kamu berbuat baik kepadanya, itu semua sia-sia. Lebih baik kamu mementingkan dirimu dan sebagainya. Sudahlah, kamu sudah terlalu lelah. Nah, setan mungkin sering berbisik seperti itu kepada kita. Tapi Bapak dan Guru menyarankan kepada kita, kita harus bisa tadi ya memakai perlengkapan senjata Allah itu, antiresis, kontrabicara kepadanya. Maka kita akan mengutip Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di situ Tuhan berkata, aku akan memberimu kelegaan. Aku akan memberi kamu istirahat. Aku akan memberi kamu satu kekuatan yang baru lagi. Nah, kemudian setan lagi juga akan berbicara kepada kita. Tidak ada yang benar-benar mencintaimu. Kita tidak mau kalah, kita antiresis. Aku mencintaimu, kata Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Bukankah demikian ya? Banyak orang di sini yang haus akan kasih gitu. Tidak ada orang yang betul-betul mencintaiku. Nah, kita jangan lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang mencintai kita. Lalu setan berkata, Anda tidak bisa melanjutkan. Anda sudah berada di ujung keputusasaan. Sudahlah, menyerahlah. Tidak lagi dilakukan. Memang orang itu tidak bisa berubah. Memang kamu tidak bisa berubah. Sudahlah. Seringkali setan membisikkan kita begitu. Tapi Tuhan berkata, kasih karuniaku, anugerahku cukup. Artinya, anugerahku akan selalu cukup untuk menopang kamu, menolong kamu. Setan berkata, itu tidak masuk akal, tidak mungkin kamu kerjakan. Tuhan berkata, aku akan mengarahkan langkahmu, aku akan membimbing kamu di dalam Amsal 3, 5-6. Setan juga berkata, kamu tidak bisa melakukannya. Tapi Tuhan berkata, kamu dapat melakukan segala sesuatu di dalam aku. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di dalam Yohanes pasal 15. Barang siapa yang menempel pada pohon itu, dia akan berbuah.
Setan berkata, kamu tidak layak. Tuhan berkata, kamu layak, kamu sudah ditebus olehku. Setan berkata, tidak ada harapan untukmu, dosa-dosamu terlalu banyak. Tapi Tuhan berkata, aku mengampuni kamu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Setan berkata, kamu tidak bisa mengatur. Kamu tidak bisa ini dan itu. Tuhan akan berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dalam Filipi 4 ayat 19. Setan berkata, kamu harus takut. Tuhan berkata, aku tidak memberi kamu roh ketakutan. Setan berkata, kamu terlalu khawatir dan frustasi, kamu akan gagal. Tapi Tuhan berkata, serahkanlah semua perhatianmu kepadaku. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Kemudian setan berkata, kamu tidak memiliki cukup iman. Jadi kontrabicara kita adalah, kamu telah memberi setiap orang ukuran iman. Setan berkata, kamu tidak cukup pintar. Tapi Tuhan berkata, aku memberi kamu hikmat. 1 Korintus 1 ayat 30. Setan berkata, kamu sendirian, semua orang telah meninggalkan kamu. Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Dalam Ibrani 13 ayat 5. Nah, saudara-saudara, kontrabicara seperti ini saya kira efektif ya untuk menangkal setiap pikiran jahat, godaan, bisikan dari iblis. Nah, kontrabicara seperti ini menjadi satu cara yang sangat efektif untuk kita untuk bisa menang atas pertempuran ini. Oke, sekian untuk hari ini dari saya. Beberapa menit ke depan kita akan mendengar pengajaran dari Shelin tentang bagaimana kita berkata tidak, say no. Oke, kita akan lihat, kita akan dengar sama-sama bersama dengan Shelin. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hendy tadi, di mana bahwa dalam menjaga batin kita perlu melakukan cara-cara seperti doa, berjaga-jaga, dan juga kontrabicara. Nah, dan saat ini saya akan menambahkan satu lagi, yaitu tentang berkata tidak. Pada abad ke-5, ada seorang pertapa yang menceritakan satu kisah yang sangat menarik, di mana dia bercerita bahwa ada seorang penatua yang suatu ketika dikunjungi oleh seorang pemuda, dan pemuda itu berkata bahwa kenapa dalam pikiran saya selalu ada hal-hal yang buruk atau ada pikiran-pikiran yang buruk yang muncul di dalam benak saya, dan hal-hal atau pikiran yang buruk itu seringkali membawa saya ke berbagai masalah dalam hidup ini. Kemudian bapak penatua ini memanggil saudara ini dan dia mendorong dia ke arah angin. Kemudian dia berkata, cobalah untuk menangkap angin itu dengan dadamu. Tetapi saudara ini mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya penatua ini mengatakan bahwa sama halnya dengan pikiran-pikiran buruk yang muncul dalam benakmu, kamu tidak bisa mengendalikannya atau kamu tidak bisa mencegah itu terjadi, karena pikiran-pikiran itu selalu saja muncul. Tugas kamu adalah mengatakan tidak. Oke. Ada beberapa cara biasanya kita untuk mengatakan tidak. Bisa juga contohnya dengan kita mengatakan, saya menyesal, saya tidak dapat melakukannya, atau saya tidak dapat melakukannya untuk Anda, gitu. Jadi hal yang sama juga perlu kita lakukan untuk menghadapi pikiran-pikiran yang jahat atau yang disebut dengan logismoi, pikiran-pikiran yang tidak disukai. Nah, salah satu cara untuk kita menghadapinya yaitu dengan berkata tidak. Ketika kita berkata tidak, maka pada saat yang sama seakan-akan kita sedang menutup pintu kepada logismoi. Jadi logismoi tidak bisa masuk dalam hidup kita dan menguasai pikiran kita, bahkan apa yang kita lakukan nantinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus menolak pikiran-pikiran atau logismoi itu dengan berkata tidak dengan tegas. Pikiran jahat ini akan sangat besar menggoda kita dan akan begitu kuat berjuang untuk membuat kita tuh jatuh atau
tergoda kemudian melakukan dosa-dosa yang lainnya. Dan juga oleh sebab itu kita perlu juga berjuang lebih keras untuk menghadapi pikiran-pikiran jahat tersebut atau logismoi. Nah, dengan cara kita menolak dia ketika dia datang dan mengetuk pintu hati kita. Jadi seperti halnya seseorang tidak akan nyaman tinggal di suatu rumah jika tuan rumah itu tidak menginginkannya. Begitu juga dengan pikiran-pikiran jahat. Dia tidak akan masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita kalau kita dengan tegas menolaknya untuk masuk. Gitu. Kemudian pada masa lalu kita mungkin ya, pada masa lalu atau pada kehidupan-kehidupan kita sebelumnya, mungkin pikiran-pikiran jahat atau logismoi itu seakan-akan menjadi teman buat kita. Dan ada mungkin pikiran-pikiran jahat tertentu atau logismoi tertentu yang kita tuh sangat menghargai itu dan kita sangat menikmati pikiran-pikiran itu yang bahkan menimbulkan dosa dan kita nyaman dalam dosa itu. Nah, tetapi sekarang kita sudah menerima karunia Tuhan, kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa, ya, untuk mengatakan tidak kepada pikiran-pikiran yang selama ini mungkin kita sudah bersahabat baik dengan pikiran-pikiran jahat tersebut. Jadi ketika kita menerima karunia, kita harus belajar untuk menutup pintu ketika dia datang, menggoda, dan berusaha untuk masuk dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan untuk menolaknya. Pikiran-pikiran itu awalnya timbul dari pikiran kita, dari otak kita. Otak sama halnya dengan perut. Perut kita dirancang Tuhan untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk melalui muntah. Ketika ada sesuatu yang nggak beres dalam perut kita, pasti kita mengeluarkannya lewat muntah. Gitu. Sama halnya dengan otak. Otak kita juga, kalau misalnya pikiran-pikiran buruk itu muncul dalam otak kita, maka kita juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pikiran-pikiran buruk tersebut sehingga tidak menguasai kehidupan kita. Nah, yang ketika kita menolak dosa, menolak pikiran-pikiran yang membawa kita ke dalam dosa, kadang satu kata itu lebih penting daripada 1000 kata, yaitu kata tidak. Jadi ketika pikiran-pikiran jahat itu mulai mengetuk hati kita, mulai masuk ya, mulai mengetuk pintu batin kita untuk berusaha masuk ke dalamnya, kita kirim Yesus untuk ada di depan pintu hati kita untuk berjaga-jaga. Sehingga dengan adanya Yesus yang berdiri di depan pintu kita, kita akan dengan berani diberikan kemampuan untuk berkata tidak, gitu. Franciscus Alexander, dia menggambarkan penolakan kita terhadap iblis atau kehidupan kekristenan diawali dengan penolakan dan tantangan. Ya, jadi sejak kita mengakui diri kita adalah seorang Kristen, kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka pada saat yang sama kita akan melalui masa-masa di mana kita selalu diperhadapkan dengan tantangan dan penolakan. Penolakan terhadap apa? Ya, terhadap pikiran-pikiran jahat, terhadap kuasa-kuasa iblis yang sedang berusaha menyeret kita untuk menjauh dari Tuhan. Gitu. Dan juga tak ada yang sama seperti Kristus sebelum pertama kali menghadapi kejahatan dan menyatakan kuasa Allah untuk melawan kejahatan dan menghancurkannya. Artinya, kita tak akan pernah bisa belajar untuk menjadi seperti Kristus kalau kita tidak pernah berjuang untuk berkata tidak terhadap kejahatan atau terhadap godaan-godaan iblis yang muncul dalam pikiran kita. Jadi, hal yang paling penting bagi kita orang Kristen adalah bagaimana kita belajar untuk berkata tidak kepada iblis. Karena seseorang tidak dapat memiliki hidup yang dilahirbarukan bersama dengan Kristus kalau kita tidak pernah secara terus-menerus berkata tidak kepada godaan iblis, ya, kepada godaan iblis yang berusaha untuk menyeret kita ke dalam kejahatan dan pada akhirnya kita dalam kebinasaan. Karena kita tahu bahwa Kristus
hidup dengan Kristus, Kristus menyajikan hidup yang kekal bagi kita, bukan kebinasaan. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah berkata tidak kepada iblis, karena tujuan iblis adalah membawa kita ke dalam kebinasaan. Itu artinya kita akan hidup kita walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi kalau kita tidak pernah belajar berkata tidak, maka kita akan sulit hidup bersama dengan Kristus. Jadi kehidupan kekristenan kita dimulai dengan kata tidak. Menurut Pitagoras, kata ya dan tidak adalah dua kata pendek yang membutuhkan pemikiran. Nah, artinya gini, seseorang untuk dia mengatakan ya ataupun dia mengatakan tidak, dia pasti akan berpikir dulu, mempertimbangkan ke belakang, atau juga dia butuh beberapa waktu, beberapa saat untuk bisa mengeluarkan kata ya atau kata tidak. Gitu. Jadi begitu juga dengan kita untuk melawan pikiran-pikiran jahat itu, untuk berkata ya atau tidak, pasti kita perlu pergumulan yang sangat besar. Nah, pada intinya berkata tidak pada apapun yang iblis inginkan dari kita, dan juga adalah cara yang kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh bersama dengan Kristus atau menjadi pribadi yang lebih dewasa. Jadi untuk bertumbuh dalam Kristus menjadi pribadi yang lebih dewasa adalah kita belajar mengatakan tidak kepada iblis dan mengatakan ya kepada Tuhan. Contoh dalam Matius 27 ayat 22 sampai 29, ketika Pilatus gagal mengatakan tidak kepada orang banyak yang berusaha untuk membebaskan Barabas ya daripada Yesus, mereka berusaha untuk mendorong Pilatus untuk membebaskan Barabas daripada Yesus. Tetapi Pilatus ketika dia menolak untuk mengatakan tidak kepada orang banyak itu, maka orang banyak itu pun jadi menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita gagal mengatakan tidak kepada sesuatu yang salah, maka bahayanya itu akan muncul pada akhirnya. Gitu. Di sini ada sebuah kisah, yaitu ada seorang bapak yang berkata seperti ini. Cinta terbesar yang dapat saya berikan kepada anak saya adalah mengajarkan dia untuk berkata tidak kepada apa yang orang lain inginkan dan berkata tidak kepada setan. Gitu. Karena kalau misalnya namanya seorang bapak ya, kalau dia mengasihi anaknya, pasti dia ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan dia tahu kalau misalnya dia tidak pernah mengajarkan anaknya berkata tidak, pasti lama-kelamaan anaknya itu akan belajar berkata ya terhadap sesuatu yang buruk pun dia selalu mengatakan ya. Dan ketika sesuatu yang buruk itu lama-kelamaan akan menguasai hidup anak itu, dan anak itu akan hidupnya menjadi buruk gitu. Sehingga tidak terbukti cinta seorang ayah itu kepada dia. Jadi oleh sebab itu seorang bapak ini mengatakan bahwa tanda cinta terbesar dia untuk anaknya yang bisa dia wariskan adalah dengan mengajarkan anaknya berkata tidak kepada pikiran buruk dan berkata tidak kepada apa yang orang lain inginkan, tetapi selalu berkata ya kepada apa yang Tuhan inginkan. Dalam Matius 4 ayat 3 sampai 11, di situ juga diceritakan tentang bagaimana Yesus melawan cobaan iblis di awal dia memulai pelayanannya. Jadi di sini jelas bagi kita sebagai orang Kristen saat ini, Yesus aja ketika dia memulai pelayanannya, dia harus menghadapi cobaan dari iblis, dan dia telah berhasil untuk berkata tidak kepada semua cobaan itu. Jadi ketika kita belajar mengikut Tuhan, menjadi Kristen, berarti adalah momen pertama, momen awal kita selalu berkata tidak. Gitu. Dan berkata tidak itu bukan hanya di awal saja, tetapi selama hidup kita sampai kita mati, kita harus terus belajar untuk mengatakan tidak. Karena itu adalah salah satu tanda bahwa kita serius untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Kemudian kata tidak juga sama diartikan dengan rem. Ya. Rem, mobil sekuat apapun, mobil sehebat apapun tanpa rem, itu tidak bisa disebut dengan mobil yang baik, karena pasti ujung-ujungnya akan membawa kita dalam kebinasaan. Sama halnya dengan kata tidak. Sehebat-hebat apapun kita, kalau kita tidak pernah mengatakan tidak kepada pikiran jahat, itu sama halnya kita tidak pernah mengerem hidup kita.
dan kita membiarkan hidup kita ada di dalam masalah dan berujung pada kebinasaan. Simpelnya seperti ini. Untuk kita mau belajar, cara simpelnya untuk kita mau belajar untuk berkata tidak kepada pikiran jahat, yaitu yang hal pertama yang kita lakukan adalah berkata ya kepada pikiran yang baik, atau berkata ya kepada apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Gitu. Karena ketika kita belajar untuk berkata ya, selalu berkata ya kepada apa yang benar, apa yang Tuhan mau, maka dengan sendirinya kita akan terus belajar untuk berkata tidak kepada apa yang tidak Tuhan inginkan. Dan yang tidak Tuhan inginkan yaitu dosa, pikiran-pikiran jahat, logismoi, itu semua. Jadi ketika kita belajar berkata ya kepada yang satu, otomatis kita selalu akan berkata tidak kepada yang satu. Dan juga ketika, contohnya seperti ini, ketika kita belajar untuk setia kepada pasangan kita, maka kita juga harus belajar untuk berkata tidak kepada ketidaksetiaan, perselingkuhan, perzinahan, ya. Jadi bagaimana supaya kita lebih mudah untuk berkata tidak kepada logismoi atau pikiran-pikiran jahat atau dosa, yaitu dengan belajarlah untuk selalu berkata tidak kepada apa yang benar. Ya, kepada apa yang suci, kepada apa yang murni, kepada apa yang saleh, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena kita tahu bahwa dalam Galatia 5 di situ dikatakan salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kata tidak ini juga termasuk dalam penguasaan diri, sama halnya dengan penguasaan diri. Jadi kalau kita gagal berkata tidak terhadap pikiran jahat, terhadap godaan dosa, maka sama halnya kita gagal dalam menguasai diri kita. Dan kalau kita lihat pada saat ini, kenapa banyak kejahatan yang timbul dalam masyarakat kita? Kenapa ada banyak hal-hal yang tidak bermoral yang sering terjadi? Ada banyak ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ya. Itu karena kita lupa akan satu kosakata yang penting ini, yaitu tidak. Gitu. Karena walaupun ini kosakata yang pendek, kosakata yang sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang besar. Ketika kita gagal mengatakannya, akan timbul berbagai macam kejahatan. Dan juga saat ini kita hidup dalam masyarakat yang begitu banyak kejahatan terjadi. Dan kadang dalam situasi-situasi masyarakat atau lingkungan kita seperti ini, Tuhan mau untuk kita selalu berkata tidak kepada hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang itu nyaman. Tapi nyaman itu sebenarnya membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Gitu. Tapi Alkitab pernah menunjukkan contoh-contoh di mana para tokoh-tokoh Alkitab juga menghadapi hal yang sama. Gitu. Ketika dia berhasil mengatakan tidak kepada hal yang sebenarnya itu kelihatannya nyaman, tapi untuk sementara, ujung-ujungnya justru membawa dia dalam dosa. Salah satunya adalah Abraham. Abraham dia menolak nalurinya sebagai seorang ayah, ya, untuk melindungi anaknya Ishak. Dia ingin untuk melindungi anaknya Ishak ini, tetapi Tuhan berfirman supaya dia mempersembahkan Ishak. Akhirnya dia benar-benar tegas berkata tidak kepada nalurinya sebagai seorang ayah dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu sulit. Memang benar-benar sulit, tetapi dia berhasil melakukannya. Kemudian ada Musa. Musa dia menolak untuk tinggal bersama-sama dalam kemewahan, bersama dengan Firaun di istananya. Dan dia memilih untuk melakukan perintah Tuhan, tugas yang Tuhan kasih buat dia untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada juga Yusuf. Dia menolak untuk bersama-sama dengan istri Potifar. Ya. Kemudian ada juga Daniel dan juga teman-temannya yang menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar karena mereka belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan terakhir, contoh yang paling jelas yang saya sudah katakan tadi yaitu Yesus. Ya, dia sudah berhasil berkata tidak kepada pencobaan-pencobaan yang iblis lakukan terhadap dia. Nah, setiap hari, setiap detik, setiap waktu, baik itu dari orang lain, dari situasi kita sekeliling kita, ataupun dari pikiran kita sendiri, begitu banyak hal jahat yang berusaha untuk menggoda kita, menyeret kita ke hal-hal yang menyenangkan, padahal itu semua membawa kita ke dalam dosa. Jadi kita harus belajar untuk menolak semua itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kemampuan untuk berkata tidak kepada
godaan-godaan logismoi atau pikiran-pikiran jahat itu. Dan Tuhan mau kita berkata tidak bukan karena terpaksa, tetapi kita harus belajar untuk mengatakan tidak dengan sukacita. Gitu. Nah, kenapa kita harus melakukannya dengan sukacita? Karena ketika kita menanamkan dalam pikiran kita bahwa saya berkata tidak karena saya ingin menyenangkan hati Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mencintai Tuhan, itu akan menolong kita untuk dapat berkata tidak dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Ada satu kisah tentang Santo Antanesius. Dia adalah seorang pembela agung tentang iman Tritunggal. Waktu dia ditantang, ketika dia dikatakan bahwa dunia menantang Anda, seluruh dunia menantang Anda, karena dia percaya kepada Kristus. Mereka mengancamnya dan mengatakan bahwa seluruh dunia menantang Anda untuk saat ini. Tapi apa yang dia katakan? Dikatakan bahwa walaupun saya sendirian untuk saat ini, saya menantang dunia. Nah, jadi kenapa dia begitu memiliki kemampuan untuk berkata seperti itu dengan berani, dengan berkata bahwa dia akan menantang dunia? Itu karena dia memiliki Yesus, dia mengasihi Tuhan, cintanya yang begitu kuat kepada Tuhan, itu yang menolong dia untuk berkata tidak kepada dunia. Ya, walaupun nyawanya harus terancam. Itu juga sama halnya dengan yang dialami oleh para martir-martir zaman dahulu. Mereka juga mengalami hal yang sama. Tapi mereka berani untuk mengatakan tidak karena cintanya yang begitu besar untuk berkata ya kepada apa yang Tuhan mau. Ketika kita mengikuti Yesus, itu tandanya kita mulai bertobat. Dan ketika kita mulai bertobat dan mengikuti Yesus, pada saat yang sama kita akan selalu belajar untuk ikut kemanapun Yesus mau, apapun yang Yesus inginkan dari kita. Jadi kalau kita belajar berjalan di belakang Tuhan Yesus, mengikut kemana dia pergi, mengikut apa yang dia lakukan, maka otomatis kita akan selalu belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang membuat kita tidak mengarahkan hati kita untuk mengikuti dia, gitu. Jadi cara mudahnya, juga ada cara mudah lagi untuk kita berkata tidak kepada pikiran jahat, yaitu kita belajar untuk melihat pikiran jahat itu seperti pikiran-pikiran negatif, ya. Jadi ada pertentangan antara pikiran negatif dan juga pikiran positif. Dan tentunya kita ingin belajar untuk selalu berpikiran positif. Jadi berpikiran positif adalah bagaimana kita selalu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang benar, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar melihat hal-hal yang dosa itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Jadi kita belajar untuk menolak kedua itu, yaitu pikiran-pikiran negatif. Dalam Roma 6 ayat 4, di situ juga dikatakan bahwa pada waktu gereja mula-mula didirikan, awal kekristenan itu dimulai dengan pengusiran setan dan juga melalui komitmen seseorang untuk meninggalkan dosa. Gitu ya. Dalam pelayanan Yesus juga kita lihat Yesus banyak mengusir setan dan juga mengajak orang untuk meninggalkan kehidupannya yang lama atau meninggalkan dosa-dosanya. Karena awal kekristenan, hidup kekristenan kita itu dimulai dengan meninggalkan dosa, berkata tidak kepada dosa, dan juga belajar untuk hidup baru atau berkata ya kepada Kristus. Jadi hal yang penting apa yang perlu kita ingat di hari ini? Yang perlu kita ingat adalah ketika kita saat ini sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, di saat ini juga kita harus selalu terus-menerus berkata tidak kepada iblis, dan itu wajib. Berkata tidak kepada iblis dan berkata ya kepada Yesus, gitu. Tapi kita tidak dapat berkata tidak kepada iblis kalau kita tidak pernah berkata ya kepada Yesus. Ya. Jadi awal hal yang memberikan kekuatan untuk kita berkata tidak kepada iblis adalah dengan belajar untuk kuatkan komitmen kita, kuatkan hati kita untuk selalu berkata ya kepada Yesus. Jadi ketika kita berdoa, kita belajar untuk minta Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk mencintai Tuhan lebih dalam, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan juga minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk memberikan kemampuan bagi kita untuk berkata tidak kepada godaan-godaan iblis yang berusaha untuk menjauhkan kita dari Yesus.
Karena kita harus memilih salah satu untuk berkata dalam hati kita, iblis atau Yesus gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menyembah dua Tuhan, seperti apa kata Alkitab, kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Karena kalau kita menyembah dua Tuhan, otomatis pastinya kita akan membenci yang satu dan kita akan lebih mengasihi yang lain. Pastinya juga kita akan selalu berkata ya kepada yang satu dan kita akan selalu berkata tidak kepada yang lain. Jadi belajar untuk selalu berkata ya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus. Karena ketika kita belajar berkata ya terus menerus kepada Yesus, otomatis kita akan selalu berkata tidak kepada Tuhan yang satunya lagi, yaitu iblis. Sehingga iblis tidak mengambil tata hati kita, tidak menguasai hidup kita, tidak menguasai pikiran kita untuk melakukan hal-hal apa yang iblis mau. Karena hal-hal yang iblis mau membawa kita kepada kebinasaan, tetapi apa yang Yesus mau membawa kita kepada hal-hal keselamatan. Oke. Sampai di sini saja renungan yang saya bagikan tentang berkata tidak, dan biarlah renungan di hari ini yang kami telah sampaikan ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan juga bisa menolong kita untuk menghadapi pikiran-pikiran jahat, untuk menolong kita menghadapi godaan-godaan dosa, godaan-godaan iblis yang berusaha untuk membuat kita terus-menerus jatuh dalam dosa. Gitu. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita tentang spiritualitas Filokalia atau Bapak-Bapak Gereja. Nanti kita akan sambung lagi pada besok hari. Terima kasih.